Halo, selamat datang di kelas kopi Tripos yang ketiga. Sekarang kita akan belajar tentang espresso. Ini daftar isi dari kelas kita hari ini. Kita akan belajar tentang espresso, kemudian kita lanjut ke latte art, espresso machine, dan grinder. Jadi, espresso itu apa sih? Espresso itu adalah ekstraksi kopi yang kental dan memiliki rasa yang sangat kuat. Espresso pada umumnya memiliki perbandingan kopi dan air itu 1:2. Espresso diproduksi melalui perkolasi atau infiltrasi air panas bertekanan tinggi melalui kopi yang ditumbuk hingga padat. Tingkat kekuatan air melalui kopi ditentukan oleh pressure bar atau jumlah tekanan yang dihasilkan oleh mesin espresso, tekanan temp yang akan mempengaruhi ketebalan massa kopi di dalam portafilter, kemudian juga grind size, yaitu kehalusan kita menggiling kopi. Nah, jadi sebenarnya saat kita membuat resep espresso, kita itu sudah mengatur seberapa deras kita ingin air itu mengalir melewati kopi hingga akhirnya menjadi espresso. Nah, ini 3 variabel utama yang akan kita atur. Yang pertama itu dosis. Kita pengen pakai berapa gram kopi, yield hasilnya berapa gram dari 20 gram kopi misalnya kita pengen jadi hasilnya itu berapa gram espresso. Kemudian ada waktu, berapa lama kita yang brewing time itu terjadi. Dari notes kita, benchmark kita, itu kita punya dosis 20 gram dan hasilnya itu 40 gram dan waktu yang dicapai itu 23-28 gram. Nah, biasanya dalam menentukan resep itu kita lock satu variabel dulu dan yang biasanya kita lock adalah dosis. Kemudian yield dan time ini yang kita otak-atik agar kita mencapai harmoni antara acidity, body, dan sweetness. Oke, yang pertama kita akan menentukan dosis, dan dosis seperti yang tadi saya sebut adalah berat kopi yang telah di-grind di portafilter. Gimana cara nentuin dosis? Ada dua pertimbangan utama. Yang pertama berdasarkan ukuran gelas yang kita pakai. Yang kedua adalah biaya kopi per porsi. Biasanya standar cafe itu kita pakai 16-20 gram, dan itu tergantung sama resep yang kita gunakan. Kita bisa mengkalibrasi dan menghasilkan espresso yang sesuai untuk gelas-gelas ukuran tersebut. Kecuali kita menggunakan gelas yang lebih besar atau kita memang tujuannya adalah batch production, kita boleh pakai dosis yang lebih besar lagi agar pekerjaan lebih efisien. Kemudian ada tips lagi yaitu kita mengubah dosis itu biasanya untuk memutuskan kita mau seberapa intens kopi pada minuman yang kita membuat. Jadi jangan ubah dosis itu untuk menentukan keseimbangan rasa, menentukan nama ekstraksi, atau menentukan strength yang akan kita bahas pada poin selanjutnya. Jadi maksudnya kalau misalnya pada kalibrasi sehari-hari itu terus kita mencari rasa yang sesuai, itu kita jangan ubah dosisnya, tapi karena secara operasional itu sangat repot gitu. Dan akhirnya susah untuk menciptakan standarisasi pada suatu tim. Jadi biasanya dosis itu kita tentukan pada saat kita benar-benar lagi create resepi di awal. Dan kalau dosis itu sudah ditentukan, sebaiknya jangan terlalu banyak diubah, tapi yang kita ubah adalah variabel-variabel lain. Nah, kita sekarang masuk ke pengertian strength dalam kopi. Jadi, secara awam mungkin orang sering bilang tentang strength itu seberapa berasa sih kopinya gitu, seberapa strong. Nah, tapi kalau di dunia profesional, itu kita menilai strength itu dari 3 hal, yaitu yang pertama intensitas rasanya, flavornya seberapa berasa, seberapa kita bisa mudah untuk menilai, oh kopinya tuh kencang atau enggak gitu. Yang kedua itu dari tekstur, berat, viskositas atau kekentalan, atau yang biasa kita sebut bodinya gitu, kental atau enggak, sirupi atau enggak, terlalu cair atau enggak gitu. Dan yang ketiga adalah seberapa besar konsentrasi rasa kopi yang terlarut dibandingkan air. Jadi dibandingkan jumlah air, berapa persen sih sebenarnya ekstraksi kopinya gitu. Semakin tinggi berarti dia semakin kuat. Nah, jadi bisa dibilang juga tujuan dari kalibrasi espresso adalah membuat kopi yang enak dengan ekstraksi yang cukup dan strength yang ideal. Variabel resep yang kedua adalah menentukan hasil atau yield. Jadi berat espresso itu berapa gram. Dan kalau kita lihat di grafik di samping, kita bisa lihat kalau strength dan extraction itu sifatnya bertolak belakang dan tergantung dengan yield yang kita atur. Dan dalam membuat resep espresso sebenarnya ini adalah semi kompromi gitu. Dalam membuat espresso kita nggak bisa meningkatkan strength dan ekstraksi secara bersamaan, tapi kita harus bisa
sedikit mengorbankan strength, sedikit mengorbankan ekstraksi agar kita mencapai harmoni yang seimbang. Yang berarti semakin sedikit air, konsentrasi kopi dalam air itu semakin banyak, strength-nya semakin tinggi, namun ekstraksinya akan lebih sedikit. Tapi kalau semakin banyak air, konsentrasi kopi dalam air itu semakin sedikit dan strength-nya semakin sedikit, tapi ekstraksinya semakin tinggi. Itu. Nah, jadi dalam ilustrasi di samping kita bisa lihat saat yield itu semakin tinggi, extraction akan semakin tinggi juga, dan strength itu akan semakin rendah. Dan kalau kita perhatiin juga, saat detik 23 dan detik 28, itu tuh adalah saat-saat dimana extraction itu mencapai angka yang nyaman untuk diminum, kayak semua rasa dan flavornya itu keluar, hingga sweetness-nya pun nyaman, tapi strength-nya juga tidak terlalu tinggi, jadi rasanya itu lebih lebih balance dan smooth gitu biasanya kalau kita melihat di angka 23 sampai 28 dalam ilustrasi di samping. Jadi sebagai konklusi dalam menentukan hasil yield, itu sebenarnya kita harus milih. Kalau misalnya yieldnya itu sedikit, berarti kita itu mengutamakan strength dan kekayaan akan rasa, tapi mau mengorbankan ekstraksi. Jadi misalnya kalau kopinya itu memang ada acid-acid seperti citric acid, malic acid, atau rasa-rasa buah tropikal itu akan keluar semua dan akan sangat berasa gitu. Tapi kopinya mungkin tidak akan terlalu manis. Sedangkan dengan yield yang banyak, itu berarti kita mengutamakan ekstraksi dengan mengorbankan strength. Jadi kopinya bisa rasanya balance, bisa manis banget. Tapi rasa-rasa acid yang di awal mungkin akan lebih tertutup. Nah, yang kita incar sebenarnya ada di nomor 3, yaitu sweet spot. Titik idealnya itu sebenarnya di mana sih? Di mana kita bisa merasakan acid-acid yang ada di kopi itu, begitu ketemu manisnya dari kopi tersebut, itu tuh bisa menciptakan rasa buah dengan body yang smooth gitu. Yang kalau diminum itu benar-benar nyaman dan enak. Dalam mengukur hasil espresso, sebenarnya ada dua approach. Approach yang pertama adalah mengukur menggunakan volume atau dengan satuan mili. Yang kedua adalah menggunakan berat atau dengan satuan gram. Nah, kita bisa lihat ilustrasi di samping. Jadi penjelasannya adalah yaitu kopi itu memiliki sifat yang berubah-ubah setiap hari berdasarkan gas yang dikeluarkan dan kontak biji kopi dan oksigen. Perubahan paling signifikan yang menyebabkan espresso itu lebih baik diukur menggunakan timbangan atau menggunakan satuan berat adalah krema yang dihasilkan gas dalam kopi. Jadi kita bisa lihat di samping, kopi yang berusia lebih muda itu cenderung memiliki gas yang lebih banyak sehingga menghasilkan krema yang sangat tebal. Dan krema ini memiliki volume yang jauh lebih besar dan berat yang lebih ringan ketimbang espresso. Jadi contohnya ya misal kalau kita menggunakan satuan mililiter itu gini. Misalnya kita udah menentukan oke, dosis kita 20 gram dan yield yang akan kita incar adalah 30 mili. Oke, pada saat misalnya kopinya itu masih fresh atau masih usia 1 minggu, itu kita bisa tuh menciptakan kopi yang enak gitu misalnya ya. Tapi ternyata begitu kopinya udah semakin lebih tua, lebih berumur, dan krem yang dihasilkan lebih sedikit, untuk kita mencapai 30 ml itu membutuhkan hasilnya itu sebenarnya 40 gram espresso, di mana 20 gram dan 40 gram espresso itu rasanya udah beda banget. Dan kemungkinan besar kalau kita bisa mencapai rasa yang enak di kopi yang dengan hasil espresso 20 gram, di hasil espresso 40 gram itu udah pasti pahit. Begitu. Oke, variabel espresso yang ketiga adalah waktu atau time. Dan seperti yang kita sudah pelajari di modul-modul sebelumnya, ekstraksi itu ditentukan oleh berapa lama air panas mengalami kontak dengan biji kopi. Dan lama dari kontak tersebut merupakan hasil dari grind size, kekuatan temp, dan tekanan air yang dihasilkan oleh mesin espresso. Karena itu, waktu merupakan indikator penting dalam melakukan kalibrasi. Berdasarkan penelitian yang dicantumkan dalam barista Hassel, 23-28 detik adalah waktu ekstraksi yang dapat menghasilkan ekstraksi yang baik untuk espresso. Dengan persyaratan konsistensi pada faktor lain, yaitu pressure mesin kopi itu 9 bar, suhu air mesin kopi itu 92-94 derajat Celcius, kopi diroast dengan profil medium atau medium to dark, dan kita temp dengan berat 12 kg. Sebagai keterangan tambahan, espresso dalam waktu ekstraksi yang lebih cepat, bodinya akan lebih halus dan tingkat keasamannya akan lebih tinggi, atau yang sebelumnya tadi kita sebut dengan istilah strength. Kemudian espresso dengan waktu ekstraksi yang lebih panjang, bodinya akan lebih bold dan rasanya akan menjadi lebih manis. Tapi tentunya panjang di sini maksudnya adalah pas gitu. Kalau terlalu panjang, tentunya bodinya akan semakin cair dan rasanya juga akan menjadi pahit.
Kemudian cara kita mengatur waktu ekstraksi yaitu dengan mengatur grind size. Tentunya dengan semakin kecil grind size-nya akan semakin lama waktu ekstraksinya karena area akan semakin sulit untuk turun. Kemudian kita juga bisa mengatur tekanan pompa atau pressure dan kecepatan aliran air. Mesin-mesin yang terbaru itu kita bisa mengatur pressure-nya dengan sangat canggih. Tapi di awal saya sarankan menggunakan 9 bar aja, standar gitu. Kemudian kita juga bisa menentukan ukuran basket portafilter dan seberapa banyak kita mau kopi itu ada di dalam portafilter tersebut. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa atur itu, kita menggunakan portafilternya basketnya 18 gram, tapi kita isi sampai 20 gram, itu sebenarnya bisa aja, tapi saya nggak rekomendasi karena itu bikin aliran airnya bisa mampet dan nggak menciptakan resep yang sesuai dengan peralatan yang kita buat, yang kita gunakan maksudnya, gitu. Ini adalah aspek paling penting yang kita biasanya gunakan untuk mengatur brewing time, yaitu grind size atau ukuran gilingan kopi. Jadi grind size ini adalah satu-satunya penyesuaian yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan peningkatan atau penurunan secara bersamaan dalam kekuatan dan ekstraksi. Ini sebagai contohnya, kalau kita mengecerahkan grind size itu berarti kita meningkatkan luas permukaan kopi, memperlambat aliran air, menambah waktu ekstraksi, dan meningkatkan ekstraksi. Jadi, bisa dikatakan kalau kita bikin grind size itu sangat kecil, kita akan bisa membuat yieldnya itu misalnya sangat sedikit gitu, 10 gram. Tapi karena aliran airnya sangat lambat, dan dia menghasilkan kopi 10 gram itu dalam waktu 28 detik, berarti ekstraksinya cukup, tapi strength dalam kopi itu juga tetap tinggi karena air yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Lalu kenapa kita nggak menggiling sekecil mungkin gitu, mungkin pertanyaannya. Jadi ada resiko microchanneling karena semakin kecil ukuran grind size kopi itu akan semakin sulit untuk kita atur gitu. Yang dimana bisa terdapat kecenderungan perbedaan massa kopi dalam portafilter. Jadi meskipun kita lihat itu padat-padat aja, sama-sama aja, tapi sebenarnya kalau kita grind size-nya terlalu kecil, di situ tuh akan terjadi perbedaan massa yang berbeda-beda, perbedaan level kepadatan yang berbeda-beda. Dan air itu memiliki sifat untuk mencari jalur yang paling mudah untuk dilewati. Berarti air hanya akan melewati jalur yang paling tidak padat di dalam portafilter tersebut. Gumpulan kopi yang super halus akan menyatu dan tetap kering sepanjang ekstraksi. Waktu ekstraksi akan jadi terlalu lama dan hanya kopi pahit akan keluar dari portafilter. Jadi karena air itu selalu mengikuti jalur dengan resistensi yang paling sedikit, berarti peran barista adalah mencegah agar hal ini tidak terjadi. Yaitu yang pertama tentunya dengan memilih grind size yang tepat, kemudian mendistribusikan kopi dan teh dengan tepat dan rata sehingga kita memberikan ketahanan yang seragam dan tepat terhadap air. Jadi air itu saat turun ke dalam portafilter, dia akan melewati semua kopi secara rata. Nah, channeling itu apa? Channeling adalah adanya area yang memperbolehkan air itu mengalir dengan kecepatan tinggi dalam tumbukan kopi. Jadi seperti yang saya sebut tadi, dalam tumbukan kopi di dalam portafilter itu meskipun tidak terlihat, tapi kalau kita misalnya gradasinya terlalu kecil, kita distribusinya salah, kita tappingnya salah, itu kita sebenarnya sudah menciptakan jalur-jalur air yang tidak terlihat di dalam tumbukan kopi tersebut. Dan channel itu akan menyebabkan rasa pahit karena ia hanya mengekstraksi dari sebagian dari keseluruhan kopi dan juga menghasilkan kopi yang strength-nya itu rendah karena banyak bagian kopi yang tidak terekstraksi. Oke, kita masuk ke bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas espresso. Yang pertama, tentunya kita harus bisa menciptakan ekstraksi yang semakin rata. Jadi semakin kita bisa membuat jalur air yang lewat ke keseluruhan kopi yang kita grind itu tuh rata dan air itu bisa melewati semua kopi dengan kontak yang seimbang, berarti kita bisa menciptakan espresso yang semakin baik. Oke, yang pertama, gunakan dosis yang konsisten. Jadi kalau kita misalkan udah menentukan, oke dosis kita 20 gram, berarti seterusnya harus 20 gram terus. Nggak boleh kadang-kadang 19 gram, kadang-kadang 21 gram. Karena espresso itu sangat sensitif, jadi kalau ada perbedaan sedikit aja dia akan menghasilkan rasa yang berbeda. Biasa kita menggunakan toleransi itu 0,1 gram dalam menentukan dosis. Jadi kalau misalnya kita nge-grind nih terus kelewatan gitu jadi 22 gram, kita akan buang 2 gram gitu agar dosisnya tetap 20 gram. Kemudian yang kedua, gunakan kualitas basket portafilter yang lebih baik. Biasa kita pakai brandnya itu VST.
Kalau beli mesin nama Rizoko itu juga cukup oke, basket portafilternya. Tapi kalau brand lain biasanya dia memberikan kita basket itu bentuknya mengerucut ke bawah gitu. Jadi kurang bisa menghasilkan espresso yang baik. Kemudian kita juga bisa melakukan distribusi kopi yang sudah digiling ke portafilter secara horizontal, kemudian vertikal. Ini mungkin bisa lebih mudah dijelaskan saat kita praktek. Lalu, distribusi dengan kontak tangan itu tidak kita rekomendasikan karena yang pertama itu tidak steril dan bisa menyebabkan tekanan yang tidak rata. Kemudian yang terakhir, gunakan temper yang datar dan memiliki luas yang sesuai dengan basket portafilter. Jangan maksudnya kita beli, biasanya itu kalau kita beli temper yang murah gitu ya maksudnya. Yang pertama dia itu bawahnya tuh nggak rata, dia agak cembung. Kemudian dia juga luasannya itu lebih kecil daripada portafilternya. Jadi di sisi-sisi portafilternya itu kopinya nggak ketekan gitu. Nah, temper yang bagus adalah temper yang benar-benar sesuai dengan luasan portafilternya. Yang sampai kalau misalnya kita tamping terus nggak rata, dia itu susah untuk ditarik karena dia nyangkut gitu. Kemudian tentunya kita harus bisa melakukan tem dengan sempurna, datar, dan dengan kekuatan ideal satu kali aja. Jangan mengetuk portafilter atau tem lagi setelah tem pertama karena bisa membuat retakan yang menciptakan channeling. Lalu untuk tem ini sebenarnya kita sudah sangat terbantu dengan adanya mesin temper. Jadi kalau kita punya banyak tim dan kesulitan untuk melakukan standarisasi karena tappingnya berbeda-beda, itu kita bisa beli mesin temper aja. Sangat memudahkan dan sangat konsisten. Kemudian untuk grinder, mesin espresso, dan timbangan tentunya gunakan yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah konsistensi. Jadi kita harus bisa konsisten di setiap detail setiap kita bikin espresso. Oke, untuk beberapa slide ke depan, ini ada studi kasus untuk kalibrasi. Jadi ini contoh bagaimana kita kalibrasi setiap hari dan bagaimana dari hasil espresso yang dihasilkan begitu kita minum, kita bisa decide kita mau ubah variabel apa lagi untuk menghasilkan espresso yang lebih enak lagi di hari itu. Nah, untuk beberapa slide selanjutnya bisa dibaca aja dan akan kita pelajari lebih lanjut saat praktek. Oke, jadi ini adalah beberapa langkah-langkah yang kita harus lakukan saat kita membuat espresso. Yang pertama adalah flushing, yaitu kita membuang air dari group head sedikit aja gitu, mungkin 1-2 detik untuk mencegah suhu air yang terlalu panas atau dingin dan membuang kopi yang mungkin tersisa dari espresso sebelumnya. Kemudian pada saat proses flushing ini kita juga sekaligus membersihkan tray mesin. Kemudian kita melakukan dosing atau menggiling kopi ke dalam portafilter. Dan step yang pertama dan paling penting adalah kita pastikan portafilter itu bersih dan kering. Jangan basah. Karena saat portafilter itu masih basah dan kemungkinan besar airnya itu panas, saat kopi itu nanti kita giling ke dalam portafilter dan kopi itu udah kena langsung air panas yang masih ada di dalam portafilter, itu sebenarnya kita sudah menciptakan ekstraksi di dalamnya. Jadi kita nggak akan bisa menciptakan hasil espresso yang seimbang karena ada beberapa kopi di bagian paling bawah yang akan sudah terekstrak duluan. Kemudian toleransi untuk dosis adalah 0,1 gram. Kalau lewat dari itu harus dibuang atau ditambahkan. Selanjutnya adalah distribusi. Ini adalah bagaimana caranya kita bisa make sure di dalam portafilter itu masa kopinya di semua sisi itu seimbang. Ketinggiannya sama, volumenya sama gitu. Nah, dalam distribusi kopi ini kita bisa mengetuk dari sisi-sisi portafilter agar permukaan itu jadi rata. Karena biasanya saat kita ngegrind, itu pasti kita akan menciptakan gundukan atau gunung gitu. Nah, itu yang harus kita seimbangkan dulu dengan mengetuk-ketuk portafilternya dari samping. Kemudian setelah sudah cukup rata, barulah kita ketuk secara tegak lurus. Biasa kita gunakan standarnya itu 2 kali. Tapi yang penting itu sebenarnya bukan berapa kali, tapi kita punya konsistensi dalam tim. Kalau misalnya kita udah fix nih SOP-nya adalah 2 kali, ya udah
semua tim harus ketuk portafilternya itu 2 kali. Jangan ada yang 1 kali, ada yang 3 kali gitu. Karena itu akan menciptakan massa yang berbeda-beda sebelum kita temp kopinya. Dan saat kita mengetuk portafilter ke meja, itu kita juga menghasilkan kopi yang menggumpal dan meratakan massa kopi lebih lanjut. Kemudian tamping. Jadi saat tamping itu kita harus pastikan kita melakukan tamping dengan tegak lurus. Pastikan sudut siku kita itu 90 derajat dan jempol itu mengarah ke gagang portafilter. Ini trik yang cukup membantu agar kita bisa tamping dengan rata. Tekan dengan berat 12 kg. Nah, kalau nggak tahu nih 12 kg itu sebenarnya kayak gimana, coba aja di timbangan kamar mandi gitu. Coba tekan-tekan 12 kg itu seberapa sih kekuatannya. Atau kita bisa gunakan click temper namanya, yang jadi ada satu jenis temper yang kalau kita tekan dengan kekuatan 12 kg itu baru dia bisa mau turun dan akan bunyi klik gitu. Kemudian jangan berusaha merapikan kopi dengan memutar temper di atas kopi karena menyebabkan permukaan yang semakin tidak rata. Ini mungkin bisa lebih lanjut dijelaskan pada saat kita praktek. Jangan double temp karena untuk kita bisa satu tim itu bisa tamping dengan sekali dengan rata dengan sama aja susah, apalagi 2 kali gitu. Kemudian setelah kita temp, kalau misalnya kita mau ngecek nih kita tampingnya udah cukup rata atau belum ya gitu, kita taruh aja tampingnya di atas kopi tapi jangan ditekan. Terus kita lihat dari semua sisi apakah temper kita itu berdiri tegak gitu, nggak miring ke samping kanan, nggak miring ke samping kiri atau ke depan atau ke belakang. Nah, saat kita udah melihat kecenderungan tapping kita itu misalnya nggak rata, kecenderungannya kemana, kita bisa evaluasi dari situ. Untuk akhirnya kita bisa tapping yang rata. Kemudian kita akan memasang portafilter ke dalam group head mesin kopi, dan pastikan portafilter itu terpasang dengan rapat. Karena kalau dia kurang rapat, itu airnya akan bocor dari samping. Namun juga jangan terlalu kencang karena dapat merusak gasket mesin. Kemudian kita brew, kita klik mesinnya untuk mengeluarkan air, dan kopi yang udah dimasukkan ke dalam group head itu harus segera di brew karena ekstraksi kopi itu langsung terjadi saat kopi bersentuhan dengan panas. Berarti meskipun nggak ada mesinnya, tapi karena pasti group head itu panas, sebenarnya saat kita taruh portafilter ke dalam group head, itu kopi itu sudah mulai terekstraksi. Nah, kemudian sebelum kita brew, pastikan mesin itu secara konsisten menghasilkan air dengan suhu yang kita inginkan. Kemudian set timbangan dan gelas. Biasanya kita melakukan step ini saat tahap dosing untuk menyimpan waktu. Karena saat tahap dosing sebenarnya barista itu nggak ngapa-ngapain, jadi kita bisa pakai waktunya untuk set timbangan dan gelas. Kalau traffic cafe lagi ramai, trik ini sangat membantu untuk efisiensi waktu. Kemudian jangan lupa klik tar setelah gelas ditaruh di atas timbangan. Klik timer bersama dengan tombol brew agar kita tahu waktu menyeduh kita itu berapa. Dan yang terakhir pastikan posisinya itu pas, nggak tumpah gitu. Portafilternya, spoutnya itu sesuai dengan posisi gelasnya. Nah, kemudian kita stop brew. Dan triknya pada saat kita mau stop brewing, kita itu klik stop pada saat di timbangan itu 2-3 gram sebelum yield yang kita inginkan. Karena biasanya setelah itu air akan mengalir 2-3 gram lagi baru dia berhenti mengalir. Nah, pastikan juga yield dan waktu itu sesuai dengan resep. Kalau misalnya dosing itu toleransinya ada 0,1 gram, toleransi yield ini kita biasanya 0,3 gram. 0,3 sampai 0,5 masih oke lah gitu. Ada triknya juga, kalau misalnya kita telat nih stop brewing, kita bisa tarik gelasnya agar kopi nggak tertuang lagi ke dalam gelas tersebut. Kemudian clean as you go, lepaskan portafilter dari group head dan bersihkan dengan membuang ampas kopi ke dalam knockbox. Langsung flush group headnya sekaligus bilas portafilter dari sisa kopi yang ada, pasang portafilter kembali, lap mesin, dan pastikan seluruh area bersih. Sekian untuk espresso, selanjutnya kita akan belajar tentang latte art. Nah, tapi sebelum kita masuk ke latte art, kita akan coba belajar sedikit tentang susu dulu. Jadi terdapat 3 kandungan utama dalam susu yang perlu diperhatikan dalam membuat latte atau kopi dengan susu. Yang pertama adalah gula, kemudian protein, yang ketiga adalah lemak. Yang pertama adalah gula. Jadi saat kita memasukkan susu, itu sebenarnya kita bukan hanya bikin suhunya lebih panas, tapi sebenarnya kita
lagi mencoba untuk meng-highlight rasa manis dalam susu tersebut. Nah, kita panasin itu 50-60 derajat Celcius. Kalau di atas 70, itu biasanya protein susu akan hancur dan menciptakan susu yang watery dan memiliki foam yang berkualitas rendah, dan rasa manisnya pun juga udah akan hancur gitu. Jadi nggak akan manis lagi, tapi justru akan menjadi pahit. Kemudian yang kedua adalah protein. Kandungan protein itu berbanding lurus dengan terciptanya foam. Jadi semakin eh, tinggi kandungan protein yang ada di dalam susu, biasanya foam yang tercipta akan semakin lebih foamy gitu, karena dia protein itu berfungsi untuk menarik molekul, termasuk udara yang ditembakkan ke dalam susu. Jadi dia bisa menjaga agar udara yang udah ditembak itu terjaga di dalam susu, nggak kemana-mana. Jadi dia bisa menciptakan susu yang foamy tapi teksturnya tetap smooth. Nah, itu fungsinya protein. Susu vegan memiliki kandungan protein, namun biasanya karakter dan jenisnya itu berbeda dengan protein dalam susu sapi. Makanya kadang susu vegan itu lebih sulit untuk dibuat di froth agar dia itu bisa dipakai untuk latte art. Nah, yang ketiga adalah lemak. Lemak ini berfungsi untuk mengikat rasa. Jadi saat kita menuangkan susu ke dalam kopi, lemak ini berfungsi untuk mencampurkan rasanya susu dan rasanya kopi, dan akhirnya menciptakan rasa yang berbeda. Saat di steam, lemak itu akan jatuh ke bagian bawah dan memisahkan diri dari foam karena lemak itu berat. Jadi kalau kita minum foam, foam itu hampir nggak ada rasanya, tapi rasanya akan flavorful dan intens di bagian bawahnya. Krim itu nggak bisa di steam karena mengandung terlalu banyak lemak dan terlalu berat. Kemudian susu non-fat itu tidak dapat mengikat rasa. Dan kalau misalnya kita mau pakai untuk bikin minuman kopi, yang akan tercipta adalah minuman kopi dan susu, bukan kopi susu. Jadi rasanya nggak bisa nyampur gitu. Nah, setelah kita mengetahui fungsi-fungsi kandungan dalam susu, baru sebenarnya kita bisa coba pilih susu yang tepat yang kita mau pakai itu seperti apa, karena kandungan yang berbeda tentunya sifatnya akan berbeda-beda juga, dan kopi yang dihasilkan setelah dituang susu tentunya juga akan berbeda. Nah, dari sini baru kita akan masuk ke bagian latte art. Oke, sebelum kita membuat latte art, kita pelajari tentang pengetahuan dasarnya dulu. Untuk menuang latte art, kita harus membuat espresso dengan krema yang cukup dan susu yang telah di-froth dengan benar. Nah, jadi espresso dengan krema yang cukup ini fungsinya itu seperti kanvas gitu. Jadi, saat kita menuang susu, kita tentunya nggak pengen susu kita itu langsung jatuh ke bawah kopi, tapi dia itu tertahan di atas kremanya. Dan susu itu harus terlihat halus seperti krim tanpa gelembung kecil atau microbubbles. Ini juga sesuatu yang akan kita pelajari saat praktek. Nah, kesalahan paling umum yang dilakukan pemula biasanya yang pertama, melatih teknik pouring dulu sebelum melatih teknik frotting susu dengan konsisten. Karena teknik frotting ini adalah langkah pertama untuk kita bisa pouring yang bagus gitu. Karena percuma kita bisa pouring yang jago, tapi susu yang kita bikin saat kita frotting itu nggak bagus, itu nggak akan bisa menghasilkan latte art yang bagus. Kemudian, menuang susu terlalu deras saat proses mixing, mengakibatkan warna kopi tidak kontras. Ini juga hal yang mungkin kita bisa pelajari lebih lanjut saat praktek. Kemudian posisi jejak terlalu jauh saat ingin menggambar, jadinya susunya itu langsung jatuh ke bawah karena aliran terlalu deras. Padahal harusnya dia itu kita tuang dekat sekali, hampir menempel dengan kopi, jadi dia bisa, istilahnya dia bisa berenang di atas kremanya gitu, latte artnya. Oke, step pertama dalam frotting susu, yang pertama persiapan, kita isi dulu milk jug yang kering dan bersih dengan jumlah susu yang diinginkan. Minimal jumlah susu itu setengah jug untuk membuat tekstur yang ideal. Kemudian kita buang dulu udara dari steam one, kita bersihkan dengan kain bersih dan basah untuk memastikan tidak ada air yang tersisa dalam steam one. Karena kalau kita nggak buang udaranya, nanti air tersebut akan masuk ke dalam susu dan menciptakan inkonsistensi dalam susu yang kita buat. Kemudian, posisikan milk jug dengan posisi yang pas, kemudian celupkan juga ujungnya itu sekitar setengah inci di bawah permukaan. Jadi harus pas gitu, nggak terlalu dalam, nggak terlalu atas juga gitu. Jadi kita yang pertama kita pengen menembak gelembung udara dulu ke dalam susunya. Langkah selanjutnya kita stretching, atau yang seperti saya sebut tadi, kita tembak udara ke dalam susu. Nah, ini kita harus langsung nyalakan frothernya dengan kekuatan penuh. Kalau misalnya kita setengah-setengah gitu ya, nanti malah udara yang kita tembak itu nggak maksimal, tapi susunya terlalu cepat panas. Nah, kemudian
setelah kita tembak, sebenarnya setengah inci itu kadang-kadang terlalu dalam. Jadi sebenarnya kita harus eh, naikin flotternya itu lebih lebih tinggi lagi, atau sebenarnya lebih gampang kita turunin pitchernya. Jadi dia itu sedikit banget ada di bawah permukaan gitu. Nah, dan ini prosesnya harus kita lakukan dengan cepat karena sebenarnya kita ngejar waktu agar susunya itu belum sampai 70 derajat Celcius gitu. Jadi sampai kita bisa dengar ada suara seperti suara pecah gitu ya. Dan misalnya tergantung kita pakai mesin apa. Kalau misalnya tekanan udara sangat kuat, 3 kali suara pecah gitu udah cukup gitu. Dan kemudian kita pastikan kedalaman ujung steamer itu pas dan turbulensi dari uap itu nggak memasukkan udara besar ke dalam susu dan merusak teksturnya. Kita benar-benar pengen masukin udara ke susunya itu cuma di atas permukaannya aja. Nah, begitu kita memasukkan udara, tentunya volume itu akan bertambah karena istilahnya kita menciptakan foam, dan foam itu eh, bisa meningkatkan volume. Jadi setelah volume ini kita itu kira-kira tercapai, kemudian kita naikkan lagi pitchernya agar ujung frotternya itu terendam sekitar 1 inci. Dan akhirnya dia bisa berlanjut ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah texturing atau kita menghancurkan busa dan menciptakan tekstur susu yang halus. Dan di dalam proses ini kita juga meningkatkan suhu susu itu hingga suhu yang ideal. Nah, yang pertama, pastikan kita menyesuaikan posisi steam one itu di milk jug untuk memastikan terjadinya pusaran susu yang menghancurkan bubble. Jadi, eh, misal saat frothing itu kita taruh steam one itu di tengah, tapi dengan posisi yang di tengah itu sebenarnya kita nggak bisa menciptakan aliran susu yang bisa menghancurkan bubble. Jadi kadang kita harus geser dikit. Jadi dia bisa menciptakan semacam pusaran air gitu. Nah, pusaran air ini harus cukup kencang, jadi dia bisa menghancurkan bubble-bubble yang tercipta pada saat proses sebelumnya, yaitu proses stretching. Nah, kemudian yang harus di make sure juga, kita pegang badan milk jug-nya dengan telapak tangan sampai terlalu panas untuk disentuh. Jadi setelah suhu tercapai, itu kita harus matikan steam one-nya, biar kita udah nggak memanaskan suhu lagi, dan kita make sure susu yang tercipta adalah susu yang halus dengan foam yang lembut dan kepanasan yang sesuai. Nah, kemudian bersihkan steam one dengan cara membuang uap seperti sebelum kita frothing, karena kita pengen make sure gak ada susu yang tertinggal dalam steam one-nya. Kemudian apabila ada gelembung yang besar nih di susu kita, itu kita coba ketuk dan kecaknya ke meja, biasanya dia bisa bakal hancur. Tapi kalau misalnya yang ada di dalam susu itu adalah micro bubble, jadi bubble yang kecil-kecil banget, nah itu biasanya nggak bisa dihancurin. Itu berarti kita ada kesalahan pada saat proses frothing atau texturing. Jadi susu yang ideal itu temperaturnya mencapai titik termanis di antara 60-65 derajat Celcius. Di atas 70, susu itu akan kaya rasa manis dan mulai terbakar. Untuk volume, peningkatan volume itu tergantung sama minuman yang mau kita buat. Kalau latte, peningkatan 30% itu udah cukup. Kalau cappuccino itu 60%. Lebih dari 60%, foam itu akan menjadi kering dan kaku dan akhirnya kita nggak bisa pakai untuk gambar. Kemudian permukaan susu itu halus dan mengkilap, tanpa gelembung dan warnanya cerah gitu. Setelah kita berhasil bikin frothed milk, barulah kita bisa menciptakan latte art. Dalam membuat latte art terdapat 2 proses utama yang perlu kita latih. Yang pertama adalah mixing, yang kedua drawing pattern. Jadi dalam mixing adalah proses mencampurkan susu dengan espresso untuk menciptakan kanvas dan konsistensi dan warna yang baik untuk menggambar pattern. Jadi biasa kanvas yang kita ingin adalah warna coklat tua. Jadi kalau krema itu, espresso itu biasanya warnanya coklat yang sangat gelap atau hampir hitam gitu. Nah, krema itu punya tekstur warna coklat yang agak lebih muda, dan yang kita inginkan adalah warna dari krema itu tidak terlalu menjadi putih saat kita tuang susu gitu. Kita pengennya dia warnanya semirip mungkin dengan krema agar nanti saat kita menuangkan susu saat proses drawing itu kita bisa menciptakan warna yang kontras. Dalam tahap mixing ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama konsistensi warna. Jadi warna kanvas yang ideal adalah bersih tanpa ada perbedaan kegelapan atau pattern.
atau adanya aliran pattern yang tercipta saat kita melakukan mixing gitu. Yang kedua yang saya sudah sebut tadi adalah kegelapan warna coklat. Semakin gelap warna coklat semakin baik. Berarti kanvas yang kita telah ciptakan itu kualitasnya juga semakin baik. Berikut langkah-langkah untuk melakukan mixing. Yang pertama, pegang gelas yang berisi espresso menggunakan tangan kiri. Posisikan gelas pada sudut 45 derajat. Kemudian kita posisikan milk jug dengan jarak yang agak tinggi dari gelas espresso. Dan hal ini dilakukan untuk memastikan susu tenggelam ke dalam espresso dan tidak menciptakan foam. Tuang susu dan kadar seminimal mungkin untuk meminimalisir turunnya foam saat melakukan proses mixing. Jadi, sifatnya foam itu dia akan stay di atas, dan meskipun kita miring-miringin susunya dia akan tetap stay di atas gitu. Jadi kecuali kita tuang dengan sangat deras, itu foam itu nggak akan turun ke bawah karena dia sifatnya lebih ringan dibandingkan susu yang ada di bawahnya. Jadi saat kita tuang pelan, yang akan tertuang duluan adalah susu tanpa foam. Dan yang kita ingin tuang adalah susu tanpa foam karena kita ingin dia menambah volume tanpa merusak kanvasnya gitu, merusak kremanya. Kemudian sambil kita menuang, kita lakukan gerakan memutar sambil menjaga kederasan susu itu tetap konsisten sampai akhirnya dia ada di ketinggian yang pas dan siap untuk kita gambar latte artnya. Dalam melakukan proses mixing, ada 4 penyebab kegagalan biasanya. Yang pertama, hasil froth susu yang kurang ideal. Foamnya bisa terlalu tebal dan tidak dapat mengakibatkan jatuhnya foam yang terlalu banyak dan akhirnya warna kanvas itu terlalu terang juga. Kemudian terlalu banyak microbubble, jadi banyak bubble yang nggak hancur dan akhirnya pada saat kita tuang pun yang akan kita tuang adalah susu dengan banyaknya bubble gitu. Dan akhirnya hasil yang tercipta nggak smooth. Kemudian pada saat kita mixing, derasnya itu inkonsisten, kadang deras, kadang tipis. Nah itu juga bisa menghasilkan kanvas yang kita sedang bangun. Kemudian kita terlambat menghentikan proses mixing. Jadi pas kita mau gambar, gelasnya udah kepenuhan gitu karena kita terlalu asik mixing gitu misalnya. Kemudian yang keempat adalah terlalu lama mendiamkan susu setelah kita froth. Jadi kondisi susu setelah kita froth itu dia terpisah antara bodinya susu dan foam. Nah, saat kita diamkan, foam itu lama-kelamaan akan turun ke bawah dan akhirnya dia mencampur jadi susu panas yang tanpa foam gitu dan akhirnya dia jadi kaku dan nggak bisa kita pakai untuk membuat latte art yang baik. Pada saat mixing itu ada 2 metode. Yang pertama itu setelah kita tuang susu dikit, kita langsung aduk kopi dengan susunya untuk menciptakan kanvasnya warna yang lebih rata. Nah, ini tuh bisa bikin kanvas yang lebih resisten terhadap foam susu. Jadi, kalau kita tuang susunya itu nggak gampang menyebar kemana-mana gitu, tapi dia lebih solid, lebih firm. Ini bagus kalau kita mau buat pola latte art yang lebih dari satu, kayak misalnya inverted tulip, yang kita bikin tulip 3 lapis, habis itu kita balik gelasnya, habis itu kita bikin tulip lagi dari bawah. Jadi dia bisa lebih bebas untuk berkreasi dengan banyak pattern gitu. Nah, kalau kita nggak melakukan step tersebut, tapi kita mixing dengan cara normal, itu kanvasnya biasanya lebih cair. Nah, kanvas yang lebih cair ini bagus kalau kita membuat pola latte art yang lebih free gitu, yang lebih kalau kita tuang, susunya bisa langsung mengelilingi gelasnya gitu. Salah satu contohnya adalah Rosetta Swan. Nah, ini sangat bagus kalau kita pakai metode yang kedua. Cuman kalau kita menggunakan metode yang kedua, ada sedikit lebih sulit untuk membuat kontras warna dan warna yang lebih kontras gitu. Sorry, maksudnya warna yang lebih rata. Step selanjutnya adalah drawing pattern. Berikut merupakan 3 hal utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan posisi gambar itu berada di tengah gelas. Jangan di terlalu pinggir kiri atau terlalu pinggir kanan gitu, tapi pastikan dia ada di tengah gelas. Sudut gambar tegak lurus dengan handle gelas, jadi saat orang minum, dia lihat gambar itu tegak lurus gitu. Kemudian ketinggian minuman sejajar dengan bibir gelas, jadi pastikan latte art kita itu selesai pas dengan saat gelas itu sudah penuh terisi. Jangan terlalu penuh,
sampai susah diantar, kalau digoyang dikit tumpah gitu. Jangan juga dia eh, nggak sampai bibir gelas karena kelihatannya eh, minumannya terlalu sedikit gitu. Ini langkah-langkah untuk drawing pattern, dan yang kita gunakan adalah hard dulu gitu, yang paling mudah. Yang pertama, kita pastikan posisi milk jug itu menempel dengan bibir gelas. Pastikan moncong milk jugnya itu berada sedekat mungkin dengan kanvas atau kremanya gitu. Dan berada di tengah, nggak terlalu kiri, terlalu kanan, atau terlalu ke depan gitu, tapi pas di tengah. Kemudian kita tuang dengan deras, karena kita pengen make sure yang jatuh ke dalam susu itu adalah foamnya. Oh sorry, yang jatuh ke dalam kopinya itu adalah foamnya, bukan susunya lagi. Sambil kita menuang foam dan melihat foam itu semakin meluas di atas kanvas, kita perlahan luruskan gelasnya gitu agar minumannya nggak tumpah, dan kemudian kita finish dengan metode cutting. Karena pada saat proses 1, 2, dan 3 ini yang akan tercipta adalah gambar bulat gitu. Nah, cutting ini adalah proses yang bisa bikin hati itu terbentuk. Jadi, prosesnya adalah kita nggak mau lagi tuang foam di proses keempat, tapi yang kita mau tuang adalah susu. Makanya, biasanya kita tidak menuang dengan deras lagi, tapi kita menuang seperti kita proses mixing, dan kita angkat milk jugnya agar susu yang kita tuang itu jatuh ke bawah, kemudian kita dorong. Karena fungsinya cutting ini sesuai namanya, kita pengen memotong bentuk bulat yang kita buat menjadi hati gitu. Biasanya pada proses drawing pattern ada beberapa penyebab kegagalan, yaitu posisi milk jug terlalu jauh dari gelas. Jadi akhirnya yang meskipun misalnya kita nuangnya deras gitu, tapi kalau milk jugnya terlalu jauh, foam itu pun akan turun ke dalam kopi gitu. Jadi dia nggak akan bisa berenang di atas kanvasnya. Kemudian posisi moncong milk jug itu tidak di tengah minuman. Akhirnya latte art kita miring-miring gitu, mencong-mencong. Kemudian kemiringan gelas itu tidak diubah sambil kita menggambar pattern, akhirnya kopinya tumpah. Dan kopinya tumpah karena pattern belum selesai digambar dan gelasnya sudah penuh. Kemudian hasil minuman tidak mencapai bibir gelas dan pattern sudah selesai digambar. Nah, jadi pattern udah jadi, tapi minumannya ternyata sedikit gitu karena masih ada space gelas yang kita belum isi. Nah, balik lagi yang kita perlu perhatikan saat kita bikin latte art, kita itu sedang membuat minuman untuk customer yang sudah membayar gitu. Makanya mereka harus merasa juga mereka nggak di-courting gitu, nggak dicurangin. Nah, hal ini sebenarnya bisa diatasi juga dengan menuang susu dengan airan pelan dan jauh dari gelas. Jadi gelasnya kita taruh aja nih yang udah jadi latte artnya tapi belum penuh. Kemudian kita tuang susu dari jauh. Ini kayak kita bikin proses mixing lagi, tapi di bagian akhir gitu. Jadi kita mencoba untuk menambah volume minumannya tanpa merusak latte artnya. Kemudian yang keenam, foam susu terlalu tipis atau terlalu tebal dan nggak sesuai sama apa yang kita mau buat. Krema espresso juga terlalu tipis atau terlalu tebal. Ini juga bisa menciptakan inkonsistensi dalam latte art yang kita mau buat. Sekian tentang latte art, dan tentunya untuk kita bisa menghasilkan espresso yang enak dan latte art yang bagus itu akan kita lebih bahas banyak saat praktek. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam espresso grinder dan espresso machine. Nah, sebenarnya dibandingkan espresso machine, espresso grinder ini lebih penting gitu karena dia adalah peralatan yang bisa menentukan tingkat strain dan ekstraksi secara bersamaan. Grinder yang berkualitas itu harus bisa menghasilkan ukuran partikel yang tepat untuk memberikan ketahanan aliran yang memadai. Dia juga menghasilkan panas yang minimal pada kopi selama proses penggilingan. Biasa espresso grinder yang terlalu murah gitu, dia nggak punya sistem pendingin di dalamnya. Jadi saat dia udah nge-grind terlalu banyak, mesinnya panas, grindernya panas, jadi kopi yang kita taruh di dalam hopper grindernya itu terekstrak saat kita diemin aja gitu. Kemudian dia juga membatasi produksi fines atau hasil gilingan yang berukuran sangat kecil. Dan seberapa banyak fines yang tercipta saat kita nge-grind itu juga bisa jadi indikator apakah grinder yang kita mau beli itu tuh benar-benar berkualitas atau enggak. Atau kita juga bisa pakai indikator ini untuk melihat apakah grinder yang kita sekarang pakai itu perlu diservis atau enggak gitu.
Dalam memilih espresso grinder, terdapat 3 hal utama yang perlu kita jadikan bahan pertimbangan. Yang pertama tentunya budget, kualitas espresso yang diinginkan, dan perkiraan kapasitas penggunaan. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah menentukan 3 hal tersebut, ada 2 hal lagi yang kita perlu perhatikan, yaitu teknologi dan ukuran burnya. Bur itu adalah pisau grindernya gitu. Jadi teknologi yang canggih tentunya bisa memungkinkan barista untuk menghasilkan gilingan kopi yang konsisten dengan usaha yang seminimal mungkin gitu. Uh, Nanti akan kita jelaskan di slide-slide selanjutnya tentang teknologi. Kemudian ukuran bur yang semakin besar, 58, 65 gitu misalnya. Jadi sebenarnya sama-sama bisa menghasilkan grind size yang kecil, tapi ukuran bor yang lebih besar, misalnya 65 dibandingkan 58, kita bikin partikel 0,01 gitu misalnya. Nah, dengan partikel 0,01, bor 65 bisa menghasilkan uh, partikel yang lebih konsisten, kayak dibandingkan dengan bor yang 58. Kalau kita pakai bor yang 58 untuk menghasilkan grind size yang sama, itu kadang dia bisa bikin kopinya tuh clumping, menggumpal gitu, atau kadang-kadang kita udah set rendah pun yang keluar tetap ada ukuran-ukuran yang besar gitu. Oke, lanjut ke teknologi. Yang pertama ada manual grinder. Jadi grindernya akan ngegrind begitu dia ditekan, dan dia akan stop begitu kita udah nggak tekan lagi gitu. Dan ini grinder yang tipenya paling murah untuk espresso. Yang kedua adalah doser. Konsepnya sama dengan grinder manual. Begitu kita tekan dia baru ngegrind. Tapi karena dia ada pengatur dosis di bagian depan grinder, jadi kalau ini tuh bisa dibilang dibandingkan automatic grinder, ini adalah opsi di tengah yang cukup oke gitu. Kalau kita misalnya nggak punya budget yang cukup untuk automatic grinder, tapi tetap pengen bisa kerja dengan cepat. Nah, tapi grinder itu nggak cukup baik untuk menjaga kualitas biji kopi. Kenapa? Karena uh, begitu kopi udah kita grind, itu kan dia kualitasnya akan sangat cepat turun. Nah, dengan sistem doser seperti ini, kopi yang udah di grind itu akan terjebak nih dalam kondisi udah di grind di dalam doser gitu. Dan kadang-kadang kita udah nggak perhatikan lagi, misalnya kita ngegrind pakai kopi doser ini, kemudian kita tinggal, kemudian kita mau ngegrind lagi, yang akan tumpah pertama ke dalam portafilter adalah kopi yang udah di grind misalnya 5 menit lalu atau 20 menit lalu gitu, sebagai contohnya. Oke, tipe yang kedua adalah timer, atau kita lebih sering sebut dengan automatic. Jadi grinder ini memiliki fungsi timer, jadi kita bisa set nih misalnya, oh kopi hari ini kalau kita grind dalam waktu 9,8 detik, itu pas nih hasilnya 20 gram. Jadi grinder ini kita bisa set, dan begitu kita klik dengan portafilter, dia akan nge-grind sampai 9,8 detik persis, dia akan berhenti gitu. Tapi ada yang lebih canggih lagi, namanya gravimetric. Jadi kita bisa setting misalnya dosis kita 20 gram. Ya udah, kita langsung set aja 20 gram. Nanti grinder ini akan menyesuaikan. Begitu dia udah nge-grind sebanyak 20 gram, dia akan berhenti. Untuk merawat grinder espresso sebenarnya cukup mudah. Kita bisa bongkar bor grindernya secara berkala, dan semua vendor mesin biasanya akan mengajarkan gimana caranya kita merawat mesin grindernya. Nah, standarnya itu biasa frekuensinya 1 bulan sekali untuk coffee shop standar, dan 1 minggu sekali untuk coffee shop dengan traffic ramai. Nah, coffee shop dengan traffic ramai ini yang saya maksud adalah mungkin bisa sebagai contoh coffee shop yang ada di Australia gitu, yang tiap hari bisa 500 cups gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak sampai segitu, 1 bulan sekali cukup. Kemudian untuk membersihkan, kita bersihkan dengan sikat halus untuk area-area bor di mana partikel kopi itu menempel. Dan untuk area yang susah dijangkau atau sulit dibersihkan, itu kita pakai tusuk gigi untuk mengangkat partikel kopinya. Jadi biasanya grindernya kita lepas, burnya kita cabut, habis itu kita tusuk-tusuk pakai tusuk gigi agar partikel kopinya bisa lepas. Selain bur, parts lain itu dapat dibersihkan dengan lap basah untuk mengangkat kotoran sebelumnya. Tapi khusus untuk bur grindernya itu tidak disarankan untuk membersihkan dengan air, karena dapat mengikis pisau bur dan akhirnya bikin pisau burnya lebih cepat jadi tumpul. Nah, sebelum pasang burnya lagi, pastikan nggak ada benda asing yang tertinggal, karena kadang-kadang kita lupa miss aja gitu. Dan akhirnya pas kita pasang lagi, burnya itu dia nggak bisa lurus karena ada sesuatu yang nyangkut gitu, dan dia cukup sensitif. Jadi benar-benar harus dipastikan bur grinder itu bisa bersih banget sebelum kita pasang lagi ke tempatnya.
Kemudian ada cara lain lagi untuk membersihkan grinder, yaitu menggunakan pil khusus yang bisa mengangkat lemak kopi dan menggiling pil tersebut dengan porsi yang dianjurkan. Jadi kita nggak usah bongkar-bongkar grindernya, atau kita bisa atur nih misalnya, oke, dalam 3 bulan mungkin 2 sampai 3 kali kita pakai si pil ini, kemudian baru di bulan ketiga kita bongkar grindernya untuk bersihkan lagi secara manual. Itu juga bisa jadi opsi. Nah, salah satu brand yang sering digunakan adalah Aftergrinds. Oke, ini cara troubleshooting grinder. Jadi kasus kerusakan yang umum adalah grinder itu nggak mau jalan atau nggak mau menggiling. Penyebabnya bisa ada beberapa. Ini ada beberapa penyebab umumnya aja. Yang pertama, listrik grindernya terputus. Ada benda asing yang tersangkut, jadi dia mampet, nggak bisa ngegrind, nggak bisa muter grindernya. Terus Terama memutuskan listrik grinder karena suhu grinder terlalu panas dan motornya terbakar. Hal yang pertama kita bisa lakukan adalah kita periksa dulu nih colokan dan sambungan listriknya apakah aman semua. Kemudian kita bisa bongkar untuk memastikan apakah ada benda-benda asing yang mungkin tidak sengaja masuk ke dalam grinder. Atau kita juga bisa cek, ada beberapa grinder yang dia itu memang punya fungsi safety. Jadi kalau misalnya dia ada problem, itu dia akan memutuskan aliran listrik gitu. Nah, biasanya safety itu yang harus diganti agar grindernya bisa nyala lagi. Bisa juga kadang-kadang grindernya itu terlalu panas, jadi dia nggak bisa berfungsi lagi. Tapi kalau kita biarin, kita matikan aja gitu sebentar, mungkin 1 jam, kemudian kita hidupkan lagi, kadang dia bisa jalan lagi gitu. Tapi itu adalah beberapa solusi kalau kita ada di tengah operasional, jam operasional dan lagi ramai, dan kita nggak bisa manggil teknisi dengan cepat. Ini ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Tapi kalau misalnya masalah-masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, dianjurkan untuk segera panggil teknisi. Dan ini juga salah satu pertimbangan saat memilih untuk membeli grinder. Jadi kita bisa tanya ke vendor tempat kita beli mesin, bagaimana dengan after service mereka gitu. Kalau misalnya mesin kita rusak, seberapa cepat mereka bisa datang dan segala macam. Dan menurut saya sebagai pemilik usaha juga ini adalah salah satu aspek yang paling penting. Jadi kalau misalnya mesin kita rusak, selalu ada teknisi yang ready untuk datang dengan cepat dan benerin mesin kita gitu. Oke, sekian tentang grinder. Selanjutnya kita bahas tentang espresso machine. Nah, jadi tugas mesin espresso adalah mengalirkan air ke kopi dengan suhu dan tekanan yang telah ditentukan sebelumnya. Mesin espresso yang berkualitas harus mampu menghasilkan profil suhu dan tekanan yang konsisten, bahkan di saat kapasitas penggunaan yang tinggi. Saat memilih mesin espresso, terdapat 3 fitur utama yang perlu diperhatikan, yaitu pompanya, boiler tank kapasitasnya berapa, bahannya dari apa, sistemnya seperti apa, dan profile settingnya bisa apa aja. Untuk pompa, ada 2 tipe pompa mesin espresso. Yang pertama adalah vibration. Jadi vibration pump ini, dia itu pompanya memompa air dari tank air yang ada di dalam mesin menuju group head melewati elemen-elemen pemanas. Jadi boiler tank itu nggak berfungsi untuk memanaskan air, tapi dia ada jalur-jalur yang fungsinya itu untuk memanaskan air sembari airnya itu dipompa ke group head. Nah, mesin yang menggunakan tipe pompa vibration ini tidak dapat memompa air dari sumber air di luar mesin. Jadi dia biasanya ada tutupnya gitu yang kita bisa buka untuk kita masukkan air ke dalamnya. Dan biasanya ini settingan mesin rumahan dan kurang cocok untuk coffee shop. Tapi ada beberapa mesin yang punya kapasitas yang cukup pas untuk digunakan oleh coffee shop dengan kapasitas rendah, yang misalnya sehatu hari mungkin 50 sampai 75 cup gitu. Jenis pompa yang kedua adalah rotary pump. Rotary pump ini dia memiliki kemampuan untuk memompa air dari sumber air yang berada di luar mesin espresso. Bunyi pompa juga jauh lebih tenang dibandingkan vibration pump. Kapasitas produksi pompa lebih tahan dibandingkan tipe vibration dan memiliki teknologi refill otomatis. Jadi kalau boiler di tank itu airnya sudah mulai sedikit, dia akan secara otomatis menarik air dari luar. Nah, yang perlu diperhatikan adalah karena biasanya di tipe mesin ini boiler tank itu berfungsi untuk memanaskan, berarti
air di sumber kita itu nggak boleh kosong. Misalnya kita menggunakan galon, kita harus make sure galon itu nggak pernah kosong sepenuhnya. Karena kalau misalnya di tank itu airnya udah kosong, di galon aqua misalnya airnya sudah kosong, eh, mesin kita akan terus menarik menarik udara karena dia nggak bisa menarik air, dan boiler tank ini akan terus memanaskan udara gitu ya, akhirnya bisa bikin mesinnya rusak karena overheat. Oke, yang selanjutnya adalah boiler tank. Jadi ada dua jenis juga untuk tipe boiler tank yang dimiliki oleh mesin espresso. Yang pertama adalah single boiler atau heat exchanger. Jadi mesin dengan single boiler berarti di dalam satu mesin itu cuma ada satu buah boiler tank yang fungsinya itu dipakai untuk multifungsi, untuk menyeduh kopi iya, untuk steam susu iya. Jadi di boiler tank ini dia akan dengan sistem heat exchanger, dia akan memanaskan air hingga suhu 100 derajat. Jadi dia bisa dipakai untuk steam. Nah, eh, untuk dia bisa mengekstrak kopi atau lewatin group head, dia kan sebenarnya suhu idealnya itu 92 dan 94. Jadi dia itu ada sistem yang akan mengalirkan air dingin lewat pipa-pipanya agar pada saat air panas dari boiler tank dan air dingin itu ketemu di group head, dia itu menciptakan tercampur jadi suhunya tuh pas gitu. Nah sebenarnya mesin ini oke-oke aja dan konsisten-konsisten aja tergantung dari brandnya juga, dan mungkin dibandingkan dengan boiler tank versi lainnya, misalnya double boiler atau triple boiler, dia itu perbedaannya baru terasa kalau kita tuh udah mencapai 300 cups dalam sehari gitu. Nah, yang kedua adalah double boiler. Jadi pada tipe ini terdapat dua boiler dengan dua fungsi yang berbeda. Satu boiler untuk menyeduh kopi, jadi ada boiler khusus yang dia memang memanaskan air hingga suhu 92 atau 94, atau kita bisa setting juga. Misalnya kita mau 88 ya, misalnya gitu, bisa gitu. Dan ada satu boiler lagi yang terpisah yang fungsinya itu untuk menghasilkan steam. Nah, performa mesin dengan double boiler ini sangat konsisten dan kondisi kafe yang sangat ramai sekalipun. Oke, jadi hal terakhir yang perlu kita perhatikan dalam membeli mesin kopi adalah profile setting. Jadi fitur utama yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah konsistensi aja gitu. Asal dia bisa menghasilkan pressure yang seimbang, konsisten, dia bisa menghasilkan eh, suhu air yang konsisten, itu sebenarnya mesin espresso itu udah cukup gitu. Tapi banyak teknologi canggih yang ditemukan agar kita bisa mengeksplor espresso dengan semakin semakin lebih gitu. Nah, berikut tipe-tipe profile setting yang kita bisa temukan. Yang pertama manual, tidak memiliki setting apapun. Uh, ada timer, memiliki fungsi timer, jadi kita bisa set misalnya 25 detik, nanti berarti setiap kita pencet brew, dia akan berhenti di detik ke 25 secara otomatis. Kemudian ada volumetric, dia bisa mengukur berapa jumlah air yang sudah turun dari group head, hingga dia akhirnya otomatis berhenti. Ada gravimetric, sama dengan volumetric, tapi beratnya menggunakan berat sebagai indikator, jadi biasa di mesin itu dia punya built-in timbangan yang bisa mengukur espressonya udah berapa gram. Kemudian ada pressure profiling, jadi dia bisa menghasilkan tekanan air yang berbeda-beda dalam satu seduhan. Nah, standarnya kan kita pressure itu 9 bar. Kalau misalnya dia pressure profiling, dia itu bisa diatur jadi 6 bar atau 3 bar. Dan kita bisa atur, misalnya di 5 detik pertama, kita mau pressure-nya 6 bar aja gitu. Karena mungkin kita mau coba create fase blooming seperti pada manual brew. Nah, kemudian kalau udah mencapai 5 detik, nanti dia akan perlahan naik ke 9 bar. Nah, itu hal-hal yang kita bisa ekspor di mesin dengan pressure profiling. Flow profiling juga sama, tapi bedanya dengan pressure yang diatur adalah kecepatan aliran airnya. Jadi misalnya di tiap mesin itu berbeda-beda flow ininya, speed airnya gitu. Jadi ada satu mesin yang bisa mencapai 1 liter dengan waktu 30 detik, ada satu mesin yang mencapai 1 liter itu 60 detik. Nah, dengan flow profiling itu dia bisa ngatur nih speednya, kayak ngatur pressure profiling. 5 detik pertama mau kecepatannya berapa, selanjutnya kecepatannya mau berapa. Oke, kita masuk ke bagian merawat espresso machine. Ini penting banget dan harus dilakukan setiap hari. Jadi yang pertama kita bersihkan tray dan bodi mesin hingga bersih. Ini kita bisa pakai deterjen biasa. Kemudian kita lakukan black flush mesin dengan cara menggunakan blend basket dan menyalakan aliran air.
Nah, tekanan air balik ini bisa membersihkan selang-selang di dalam mesin, karena biasanya di dalam selang-selang mesin itu bisa terjadi pengumpulan mineral dari air yang kita pakai gitu. Kemudian kita juga gunakan bubuk mesin-mesin kopi untuk membersihkan dengan lebih efektif. Cuman penggunaan bubuk ini bisa ditakar aja, misalnya seminggu 2 kali itu biasanya cukup. Jadi untuk menggunakan bubuk sebenarnya nggak wajib tiap hari. Kemudian untuk steam one, bersihkan dengan cara steam air aja gitu sampai dia mendidih, kita diemin aja. Kemudian udah setelah airnya udah mendidih, itu udah selesai proses untuk membersihkan steam one. Langkah selanjutnya adalah menyikat area sekitar group head sambil menyalakan aliran air, karena biasanya ini kan tempat kita masang portafilter, dan biasanya di sekitar area group head itu banyak kopi-kopi yang tertinggal gitu. Kemudian filter group head itu biasanya kita bisa copot dan kita bisa bersihkan juga, kita bisa sikat. Karena di situ biasanya akan banyak sekali kopi yang menggumpal. Dan kita nggak ingin kopi yang menggumpal itu terlalu lama menggumpal di sana dan akhirnya mempengaruhi kopi di kemudian harinya gitu. Kemudian pada jadwalnya kita membersihkan mesin kopi menggunakan bubuk yang tadi, bubuk pembersih mesin atau Cafeto yang biasa sering orang gunakan. Make sure kita juga merendam portafilter, basket, dan filter group head dengan air yang telah diseduh dan bubuk pembersih mesin. Ini sebenarnya ada dua tipe cara. Yang pertama kita bisa pakai air panas dan kita misalnya rendam mungkin selama 2 jam, habis itu kita angkat. Atau kita bisa pakai air dingin aja, sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting Cafetonya itu larut dan kita tinggalkan semalaman. Itu juga boleh. Selanjutnya, portafilter dan basket itu bisa dicuci menggunakan air dan sabun. Tapi di luar itu tidak disarankan. Untuk perawatan berkala, yang paling sering diganti itu biasanya gasket group head, karena biasanya karetnya itu kendor gitu lama-lama. Jadi secara berkala dia harus diganti. Kemudian tergantung area yang kita pakai apa. Kalau misalnya kita menggunakan air aqua yang mineralnya itu sangat tinggi, lebih baik panggil teknisi mesin itu setiap tahun untuk melakukan descaling. Kalau enggak, sebenarnya 3-5 tahun sekali itu cukup. Kalau kita memang menggunakan air yang bagus gitu, yang mineralnya rendah. Oke, ini terakhir dan bonus. Jadi ini tentang espresso bar setup. Jadi yang pertama, mesin itu harus di-equip dengan stabilizer dan dedicated socket dan kapasitas yang cukup. Karena biasanya dayanya sangat tinggi dan listrik di Indonesia itu juga cukup sering untuk mengalami naik turun. Dan mesin espresso itu salah satu mesin yang cukup sensitif. Kalau misalnya dia ada kesalahan sedikit aja, dia tuh bisa jadi suhunya bisa nggak konsisten gitu. Dia berfungsi, tapi mengalami penurunan performa karena electrical di dalamnya udah nggak berfungsi dengan baik. Nah itu makanya kita harus make sure instalasinya tepat dari awal. Meja juga make sure memiliki kelebaran yang cukup sesuai dengan dimensi dan penempatan mesin. Ketinggian yang nyaman itu 90 cm dari lantai, jadi barista dapat bekerja dengan nyaman. Terutama untuk bagian tamping, kalau masih menggunakan sistem yang manual, kalau mejanya terlalu rendah atau terlalu tinggi, itu bisa bikin tampingnya lebih susah dan tangannya jadi gampang sakit gitu. Setting jalur air yang baik untuk mesin dan jack rinser juga. Posisi grinder, jack rinser, knockbox, chiller susu, tableware, dan tools lainnya juga harus efisien dalam memaksimalkan jalur kerja. Nah itu sebenarnya beberapa hal yang kita cuma bisa setting sekali di awal dan bakal repot banget untuk mengubah di kemudian hari. Makanya dari awal kita udah harus bisa setting agar flow kita kerja itu enak. Kita mau kerjanya dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan atau bagaimana. Nah itu udah harus ditentukan dari awal, dan settingan keseluruhan mesinnya beserta dengan soket dan jalur airnya itu menyesuaikan dengan flow yang kita mau buat, bukan kebalikannya. Kemudian terakhir ini adalah standar profesional barista. Terdapat 3 handuk dengan warna yang berbeda. Satu untuk steam one, satu untuk tray mesin, satu untuk portafilter. Sebenarnya ada satu lagi itu untuk lap meja kotor dan segala macam. Nah, keempat handuk ini nggak boleh punya warna yang sama agar nggak terjadi kejadian ketukar gitu misalnya. Dan kalau misalnya ada customer yang melihat proses kita bikin kopi, mereka juga akan merasa lebih nyaman karena mereka melihat kita, oh kita serius sama hygiene gitu. Ini salah satu
trik yang kita gunakan. Oke, sekian kelas kopi tentang espresso hari ini. Semoga berguna dan kita semua bisa bikin espresso yang lebih enak tiap hari. Dan sisanya akan kita bahas lebih lanjut saat praktek. Sampai ketemu.